Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita berkumpul bersama-sama, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan seluruh sanak saudara kita. Kita mau hadir ke hadapan Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita memasuki bulan yang baru. Kita mau di bulan yang baru ini kita hadir di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan hari ini juga kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh hadir di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan kita bersyukur kepada Tuhan.
kami bersyukur Tuhan. Sebab kami melihat penyertaan Tuhan. Penghiburan yang daripada Tuhan dalam hidup kami. Kami melihat kebaikan Tuhan dalam nafas yang kami ambil. Dalam setiap langkah yang kami ambil Tuhan, Tuhan beserta dengan kami. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia Tuhan. Sebab itu Engkau layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan. Hari ini Tuhan, kami mau pakai waktu yang kami punya, kesempatan yang kami punya Tuhan, untuk kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Melalui pujian kami mau menunjukkan hati kami yang bersyukur kepada Tuhan. Kami mau pakai ibadah kami ini Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Sebab itu kami tidak mau main-main Tuhan, kami mau sungguh-sungguh hadir di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau berhadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Dan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Dan setiap kami Tuhan jemaat-Mu, kami yang percaya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita mau angkat suara kita menyanyikan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Puji dan serukan nama Yesus.
pujian ini, tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Mari kita bergoyang bersama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit.
firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima ajaran Tuhan, firman Tuhan, supaya kita terus dibuat mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kalau Tuhan masih izinkan kita hidup dan kita diberi kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama. Sekalipun kita ibadah secara online pada pagi hari ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang menyembah, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi Bapa di surga, Allah yang kami layani, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang agung. Pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Dan di dalam penyampaian firman Tuhan hari ini, urapan Allah turun atas kami semua, terlebih hamba-Mu, di dalam segala keterbatasannya, untuk menyampaikan kebenaran Allah bagi semua orang. Terima kasih Bapa, kami serahkan penyampaian firman pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan sendiri yang menguasai kami. Terpujilah nama Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil yaitu Excellent Spirit. Kita akan membuka bersama-sama di dalam Daniel 6 ayat 4. Mari Bapak Ibu buka Alkitab, Bapak Ibu semua. Kita akan membaca di dalam Daniel 6 ayat 4, kita baca bersama-sama. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Roh yang luar biasa atau excellent spirit itu adalah tentang sikap dan keberadaan diri, bukan tentang kedudukan atau kemampuan. Ia adalah nilai dan atribut kerajaan sorga. Mereka yang hidup di dalamnya akan memilikinya, sebab sang raja adalah pribadi yang excellent. Salah satu contoh orang yang memiliki roh yang luar biasa adalah Martin Luther King Jr. Ia adalah salah satu figur yang memiliki excellent spirit. Ia memimpin masyarakat kulit hitam di Amerika yang saat itu mengalami diskriminasi dan dianggap sebagai bangsa budak. Namun ia tidak mengajak mereka untuk sekedar memperjuangkan hak sipil mereka, tetapi dia mengajak mereka menanggalkan mental dan atribut bangsa budak dan memiliki roh yang excellent. Pidato dari Martin Luther King Jr. Sangat fenomenal, yaitu I have a dream. Sekalipun ia harus membayar dengan nyawanya untuk mimpinya, namun ia bagaikan biji yang jatuh ke tanah dan mati yang menghasilkan banyak biji. Hari ini masyarakat kulit hitam di Amerika telah memiliki hak yang sama dengan warga negara kulit putih. Bahkan salah satu putra terbaik menjadi presiden kulit hitam pertama di Amerika. Salah satu kutipan dari pernyataan yang sangat fenomenal dari Martin Luther King adalah, saya bacakan. Apabila seseorang terpanggil menjadi penyapu jalan, haruslah ia melakukan tugasnya seperti halnya Michelangelo yang melukis, atau Beethoven yang menciptakan komposisi musiknya, atau Shakespeare yang menulis puisinya. Ia harus menyapu jalan demikian rupa sehingga seluruh penghuni sorga dan penduduk bumi akan berkata, di sini pernah hidup seorang penyapu jalan yang luar biasa yang melakukan tugasnya dengan sempurna. Sangat luar biasa apa yang menjadi kutipan pernyataan dari yang fenomenal dari Martin Luther King. Dia adalah seorang figur yang memiliki roh yang luar biasa. Excellent spirit. Kalau ada roh yang luar biasa,
Maka bertolak belakang dengan roh yang luar biasa itu, ada yang namanya spirit of mediocrity, yaitu semangat kehidupan yang tidak memiliki arah tujuan dan tidak memiliki nilai-nilai atau makna kehidupan. Orang-orang yang memiliki roh yang biasa-biasa itu biasanya dia akan kompromi. Karena apa? Karena dia, orang-orang yang memiliki roh yang biasa-biasa saja itu, mereka akan kompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Dia akan memiliki keraguan-raguan, tidak memiliki ketetapan hati. Orang-orang yang memiliki roh yang biasa-biasa, pikirannya akan dikuasai oleh masa lalu. Dia akan terus memikirkan hal-hal yang masa lalu. Dia tidak akan pernah memikirkan hal-hal yang ke depan. Dan orang-orang yang memiliki roh yang biasa-biasa itu, dia tidak memiliki visi. Sebagai contoh misalnya, bangsa Israel waktu dibawa keluar dari tanah Mesir, malah memikirkan betapa enaknya hidup di Mesir. Berbedanya dengan roh yang luar biasa, excellent spirit, di dalam orang-orang yang memiliki excellent spirit itu, mereka memiliki semangat kehidupan yang selalu memberi yang terbaik, bahkan lebih dari apa yang diharapkan. Mengerti makna hidup dan tahu jelas tujuan hidupnya. Nilai yang dimiliki olehnya adalah hal-hal yang menyeluruh dan memiliki integritas. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki roh yang luar biasa, kita akan all out. Kita akan melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, segenap jiwa kita, bahkan dengan segenap akal budi kita. Di dalam Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi orang-orang yang memiliki roh yang luar biasa, dia akan melakukan apa saja dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Kisah kehidupan Daniel menginspirasi kita semua bagaimana ia menjadi seorang dengan roh yang luar biasa. Daniel adalah seorang pemuda yang menjadi tawanan kerajaan Babel. Namun ia seorang yang memiliki roh yang luar biasa sehingga raja memberikan kedudukan yang tinggi kepadanya. Dari Daniel yang kita baca pada pagi hari ini, kita melihat bagaimana rahasia Daniel menjadi pribadi yang luar biasa. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Tidak seorang pun menjadi luar biasa tanpa spiritualitas. Ketika seorang berjalan dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan dalam kebenaran kerajaan sorga, di sanalah ia dipenuhi dengan roh yang luar biasa. Melalui kehidupan Daniel, kita belajar beberapa aspek dalam hidupnya yang menjelaskan kepada kita apa rahasia sehingga seorang yang namanya Daniel memiliki roh yang luar biasa, excellent spirit. Saya mendapatkan di dalam Daniel 6 ayat 4 ini, pertama, rahasia menjadi pribadi yang luar biasa. Pertama, Daniel, man of faithfulness. Ia seorang yang memiliki kesetiaan. Daniel 6 ayat 5 katakan, kita baca bersama-sama Daniel 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kesetiaanlah yang membuat Daniel unggul, Bapak Ibu. Kesetiaan yang membuat Daniel unggul. Lebih menonjol
dari semua pejabat dan wakil raja lainnya. Dewasa ini sulit mencari orang yang setia, benar-benar setia. Akan tetapi jika ada sifat yang membuat orang menonjol dan mendapat perhatian penuh dari Tuhan, dari Allah, adalah kesetiaan. Di dalam Amsal 20 ayat 6 firman Tuhan katakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Dan juga di dalam Mazmur 101 ayat 6, katakan, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Jadi rahasia Daniel memiliki roh yang luar biasa. Pertama, ia adalah man of faithfulness. Ia seorang yang memiliki kesetiaan. Daniel setia kepada Tuhan dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Saya mau menyaksikan apa yang kita renungkan pada pagi hari ini tentang kesetiaan. Waktu Bapak Gembala sedang mengalami kritis, almarhum Bapak Gembala mengalami kritis, detik-detik terakhir beliau akan kembali ke rumah Bapak. Saya yakin dan percaya Bapak Gembala orang yang setia. Dia tidak hanya baik hati, tetapi dia laki-laki yang setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga, setia kepada pekerjaan Tuhan dan pelayanan. Waktu beliau lagi sedang kritis, Bapak Ibu, saya mendoakan, saya mengelus kepala beliau, dan saya mengatakan kepada dia, jangan takut, saya tetap setia kepada kamu. Mungkin responnya biasa-biasa saja, saudara. Karena kondisi Bapak sedang kritis. Tetapi saya percaya dia mendengar secara roh. Dan itu membuat hatinya tentram dan tenang. Dan di situ saya melihat kesetiaan Bapak selama dia hidup kepada Tuhan, kepada keluarga, dan kepada pelayanan gereja Tuhan. Itu saya percaya, saya akan pegang teguh juga. Karena saya tahu, saya akan tetap setia kepada dia. Itu adalah kebanggaan dari seorang istri seperti saya yang memiliki suami yang walaupun sudah dipanggil oleh Tuhan, sampai detik akhir hidupnya, dia tetap setia. Setia sampai mati. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk itu semua. Dan hari ini saya sangat diberkati dengan firman ini, di mana tidak hanya Daniel yang menjadi orang yang memiliki kesetiaan, tetapi kita yang hidup di dunia ini, kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita memiliki kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan pada pekerjaan Tuhan, kesetiaan pada keluarga kita yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Rahasia Daniel memiliki roh yang luar biasa. Yang kedua adalah Daniel adalah man of purpose. Ia seorang yang memiliki tujuan. Hanya mereka yang memiliki tujuan dan bertanding akan digerakkan untuk hidup dalam standar yang sejalan dengan tujuan dan memenuhi kualifikasi pertandingan. Demikian halnya roh yang luar biasa adalah sikap dan keberadaan diri yang luar biasa karena Roh Kudus. Daniel menetapkan tidak menajiskan diri dengan makanan yang haram karena ia memiliki tujuan dan misi dalam hidupnya. Hidup kita harus memiliki tujuan. Seperti contoh yang biasa kadang Bapak Gembala juga almarhum memberi contoh, kalau kita naik pesawat, kita sudah di dalam pesawat,
Terus kita bertanya kepada kaptennya, "Kapten, kita mau kemana?" Kapten bilang, "Saya nggak tahu mau kemana." Loh, terus kalau tidak ada tujuannya kita mau kemana? Berarti kita tidak ada arah. Kita tidak jelas jalan hidup kita. Demikian juga, kalau orang yang memiliki roh yang biasa-biasa, dia tidak akan memiliki tujuan. Tetapi kita bersyukur hari ini, kita belajar dari Daniel. Daniel adalah seorang yang memiliki tujuan. Luar biasa. Pelajaran yang ketiga, bagaimana rahasia Daniel memiliki roh yang luar biasa? Daniel adalah man of resolution. Ia memiliki ketetapan hati. Daniel 1 ayat 8 kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Daniel 1 ayat 8 kita baca bersama-sama. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Pada saat itu Daniel termasuk pemuda yang dibuang ke Babel dan dipilih untuk bekerja di istana Raja Nebukadnezar. Dalam kenikmatan makanan di istana raja, Daniel mempunyai ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya terhadap makanan-makanan tersebut. Daniel bertindak melawan arus. Kita belajar dari sikap Daniel, dia memiliki ketetapan hati. Kita menjadi umat Tuhan harus memiliki ketetapan hati. Karena kalau kita ragu-ragu, kita tidak punya arah tujuan, kita bimbang sana sini, tidak memiliki ketetapan hati, maka kita bukan dikatakan memiliki roh yang luar biasa. Kita semua sangat diberkati hari ini bahwa kita belajar dari Daniel. Daniel memiliki ketetapan hati. Orang yang memiliki ketetapan hati, dia tidak akan pernah digoyahkan oleh apapun juga, karena dia mempunyai prinsip yang kuat. Demikian juga kita dalam kita melayani Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita harus memiliki ketetapan hati. Karena kalau kita mudah diombang-ambingkan, kita mudah goyah, maka kita tidak pernah akan bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Miliki ketetapan hati, maka di situ kita akan memiliki roh yang luar biasa. Yang keempat, rahasia Daniel memiliki roh yang luar biasa. Ia adalah man of prayer. Ia adalah seorang penyembah. Sekalipun Daniel hidup dalam pembuangan, namun ia tidak larut dengan kehidupan tanpa Tuhan. Ia memiliki kehidupan doa yang konsisten di tengah-tengah kesibukannya sebagai pejabat negara. Kita baca di dalam Daniel 6 ayat 11. Kita baca bersama-sama Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel memiliki persekutuan pribadi dan bergaul akrab dengan Allah dalam doa. Kunci keberhasilan tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, mereka memiliki akses yang langsung dengan Tuhan melalui persekutuan pribadinya. Jadi Daniel dikatakan ia adalah seorang penyembah. Dia memiliki roh yang luar biasa karena dia memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita baca Yesaya 40 ayat 30 sampai 31.
Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan, di dalam pujian, penyembahan, di dalam doa, orang-orang ini akan mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Saya menyaksikan kembali, saya bersyukur selama merawat Bapak Gembala, selama Bapak sakit, saya merasakan kekuatan Tuhan luar biasa. Kalau bukan Tuhan, mungkin saya sudah roboh awal-awal bulan, awal-awal Bapak sakit. Tetapi karena saya terus berdoa, berserah total kepada Tuhan, maka kekuatan yang baru yang selalu Tuhan berikan bagi saya untuk dapat merawat Bapak, mengasihi. Karena saya selalu mengingat saudara-saudara, setiap saya merawat Bapak, saya diingatkan untuk janji pernikahan saya dan Bapak. Di situ janji pernikahan kita mengatakan dalam suka dan dalam duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan, aku tetap setia kepadanya. Aku akan tetap setia melayani dia. Tidak hanya di saat pasangan hidup kita berlimpah, sehat, semuanya ada, kita mengasihi dan menyayangi pasangan kita. Tidak, tetapi kita mengasihi, menyayangi, bahkan kita merawat pasangan kita dalam keadaan dia sakit. Dia mengalami kelemahan. Di situ bukti firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Yang kelima, apa rahasia Daniel memiliki roh yang luar biasa? Yang kelima adalah Daniel, man of wisdom. Ia adalah seorang yang penuh hikmat. Mereka yang berjalan dengan Tuhan dan bersedia hidup dalam otoritasnya, maka akan memiliki hikmat sorgawi. Sebab kebenarannya akan mengajarkan kepadanya tentang kebenaran dan jalan-jalan kehidupan. Ketaatan dan rasa hormat yang ada dalam diri Daniel kepada Tuhan membawanya menjadi seorang yang penuh hikmat. Kita baca di dalam Daniel 5 ayat 13 sampai 14. Kita baca Daniel 5 ayat 13 sampai 14. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Excellent wisdom. Luar biasa Bapak Ibu, orang-orang yang taat dan memiliki rasa hormat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat bagi orang tersebut. Luar biasa Bapak Ibu, hikmat yang dimiliki Daniel dan rekan-rekannya, Sadrah, Mesak, dan Abednego, 10 kali lipat dari para orang berilmu di negeri Babel. Seringkali saya mendoakan anak-anak. Saya perkatakan di dalam doa-doa, Tuhan berikan kecerdasan 10 kali lipat seperti Daniel kepada anak-anakku. Perkataan kita mencipta, saudara. Perkataan kita mencipta. Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Excellent spirit itu akan ketransfer, akan terbawa kalau kita mendoakan anak-anak kita. Karena kita tahu perkataan kita berkuasa
kita memperkatakan baik kepada anak-anak kita, kita memperkatakan hal-hal firman Tuhan yang luar biasa, maka itu akan dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Kita berbicara, kalau kita hidup taat, kita tahu menghormati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita untuk kita berbicara kepada siapapun. Hari ini kita belajar luar biasa Bapak Ibu di dalam Daniel. Hari ini kita diberkati bagaimana rahasia Daniel memiliki roh yang luar biasa, yaitu excellent spirit. Excellent spirit. Roh yang luar biasa. Rahasianya adalah pertama, Daniel man of faithfulness. Ia seorang yang memiliki kesetiaan. Yang kedua, Daniel adalah man of purpose. Ia seorang yang memiliki tujuan. Yang ketiga, Daniel adalah man of resolution. Ia memiliki ketetapan hati. Yang keempat, Daniel adalah man of prayer. Ia adalah seorang yang menyembah, tahu taat kepada Tuhan dan berdoa. Dan yang terakhir, rahasianya adalah Daniel man of wisdom. Ia adalah seorang yang penuh hikmat. Biarlah pagi hari ini kita diberkati oleh firman hari ini yang mengajarkan ke kita semua, miliki excellent spirit, miliki roh yang luar biasa seperti Daniel. Kita mau hidup kita, hidup yang selalu berkemenangan, hidup yang selalu taat kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Maka tidak heran orang-orang yang taat dan memiliki rasa hormat kepada Tuhan, dia akan memiliki roh yang luar biasa, yaitu excellent spirit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, tetapi kami mengerti dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan, kami memiliki roh yang luar biasa, yaitu excellent spirit. Seperti Daniel yang memiliki roh yang luar biasa. Ia memiliki kesetiaan. Ia menjadi seorang yang memiliki ketetapan hati. Ia seorang yang memiliki tujuan. Ia memiliki hati yang menyembah kepada Tuhan. Dan di atas itu semua, dia memiliki hikmat yang dari Tuhan. Karena ia taat dan memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Biarlah kami semua umat-Mu pagi hari ini belajar Tuhan. Kami dipenuhi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami memiliki roh yang luar biasa. Segala panah-panah api si jahat yang mencoba melemahkan kami, yang mencoba mengganggu kami dengan memperkatakan, kamu orang biasa, kamu tidak memiliki apa-apa, kamu orang yang ragu-ragu. Kami tolak, kami patahkan perkataan-perkataan itu dalam diri kami. Kami memperkatakan, kami adalah orang-orang yang memiliki roh yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan terus bekerja di dalamnya. Sehingga hidup kami, hidup yang bukan biasa-biasa, tetapi hidup yang dipenuhi oleh Roh Allah. Sehingga hidup kami, hidup yang luar biasa. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, hari ini kami bersyukur, kami berserah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa mempersiapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena setiap bagian dari hidup kami, Tuhan terlibat sepenuhnya.
Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dan melihat Allah yang baik di sepanjang hidup kami. Kasih yang Tuhan sudah peragakan di Kalvari menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Itulah yang kami ingat pagi ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Kami akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Roti dan anggur yang adalah benar-benar makanan dan minuman bagi kami, yang secara rohani adalah tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan mendatangkan kekuatan bagi kami. Kuduskan dan tahirkan kami untuk kami layak di sekitar perjamuan kudus ini untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima perjamuan kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam waktu Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, dan dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku." Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan dan sudah diterima di rumah. Kita akan angkat pujian, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari angkat roti di tangan kanan kita ini. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah diremukkan, dipecah-pecahkan untuk dosa saya dan saudara. Percayakah saudara, roti di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Ucapkan syukur untuk tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu ya Allah. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Inilah anggur, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Percayakah saudara, anggur dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus sendiri? Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tangan saudara, kita mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Sempurnalah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami memuji, menyembah Tuhan. Kami diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami juga bersekutu di dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki roh yang luar biasa. Roh yang memiliki excellent spirit. Roh yang selalu menyala-nyala di dalam Tuhan. Jikalau pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan bagi umat-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami percaya oleh kuasa bilur Yesus Kristus sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau ada yang sedang mengalami kelemahan, masalah keuangan, masalah ekonomi, kami percaya kuasa Allah dicurahkan atas mereka semua. Dan mereka semua akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami bersahati berdoa untuk gereja-gereja yang sedang beribadah. Tuhan memberkati. Biarlah kemuliaan Allah dinyatakan atas setiap rumah-rumah-Mu yang sedang beribadah Tuhan. Umat-Mu yang sedang beribadah diurapi dan diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami melepaskan berkat Allah untuk bangsa kami. Bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa kami disembuhkan oleh Tuhan. Kami melepaskan berkat Allah untuk pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan jajarannya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kota kami diberkati oleh Tuhan. Dan seluruh umat-Mu, seluruh warga negara Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami semua dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan mari jemaat Tuhan arahkan hati Bapak Ibu semua. Dan kita mengarahkan tangan kita kepada Tuhan. Menerima berkat yang dari Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan pengurapan dari Allah Roh Kudus. Menyertai hidup kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami berdoa, kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selalu untuk
Bapak Ibu dipersilahkan untuk memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.